Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Santet. Daripada kalian penasaran dengan cerita kali ini, tak usah lama-lama lagi. Mari kita masuk ke ceritanya. Tolong, tolong, jangan ganggu aku, ucap Soraya. Oke, sebelumnya kenalin, namaku Abdi, berumur 29 tahun. Dan aku mempunyai istri yang bernama Soraya, umur 27 tahun. Kami membina rumah tangga kurang lebih udah 3 tahun lamanya. Tapi kami belum juga dikaruniai seorang anak. Segala ikhtiar sudah kami jalani, tapi hasilnya nihil. Mungkin Allah memang belum ngasih kami rezeki, tapi kami tidak menyerah sama sekali. Mataku terbuka kala istriku membuka tirai jendela yang menunjukkan pukul 7 pagi. Istriku, tumben pagi-pagi gini udah rapi. Mau kemana sayang? Tanyaku pada Soraya istriku. Mau ke pasar yang? Mau belanja? Mau ikut? Tanya Soraya. Iya deh, tapi tungguin abang ya sayang. Abang mandi bentar, jawabku. Iya, jawab Soraya. Sehabis mandi aku langsung ke ruang tamu untuk menemui istriku. Ayo yang, kita jalan sekarang, ucapku pada Soraya yang tampak agak pucat. Tapi sebentar, kok muka kamu pucat sayang? Kamu sakit? Imbuku. Gak tahu nih bang, tiba-tiba badanku kayak masuk angin. Tiba-tiba Soraya lari pergi ke kamar mandi untuk memuntahkan isi perutnya. Segera aku susul istriku. Sesampainya di kamar mandi, aku terkejut ketika melihat istriku yang memuntahkan cairan berwarna coklat kemerahan. Sayang, kamu kenapa? Badanmu panas sekali. Kita ke rumah sakit sekarang. Tanpa menunggu jawaban dari Soraya, segera kubopong badannya kubawa ke dalam mobil. Di sepanjang jalan Soraya hanya diam dan tatapannya kosong. Sesekali kutanya dia. Sayang, kamu kok diam terus sih dari tadi? Sakit ya perutnya? Hening, gak ada jawaban dari Soraya. Dan aku pun masih berpikir positif saat itu. Sesampainya di rumah sakit, Soraya langsung ditangani oleh dokter. Selesai diperiksa, aku dipanggil oleh dokter. Dan yang membuatku kaget, ternyata dokter mengatakan bahwa istriku baik-baik saja. Lantas kenapa tadi pagi dia muntah-muntah dan cairannya berbeda dari muntahan pada umumnya? Tapi kenapa tadi pagi bisa muntah cairan yang berwarna coklat kemerahan, dok? Iya, tentunya aku agak bingung sekarang. Kondisi istriku yang begitu pucat pasi dan juga lemah, tapi dokter bilang kalau istriku baik-baik saja. Kalau kami periksa tadi, istri bapak memang baik-baik saja. Dan bahkan waktu kami ambil sampel darahnya untuk dicek di lab, juga semuanya normal pak, jawab dokter itu. Aku yang agak kesulitan untuk mencerna perkataan dokter itu tadi, langsung memohon izin untuk menjenguk istriku yang sekarang sedang baring di ranjang pasien. Sesampainya di depan pintu, belum juga kaki ini melangkah masuk, aku dikagetkan oleh istriku yang sedang bersenandung dan tatapannya kosong. Kuhampiri istriku perlahan dan menanyakan keadaannya. Sayang, gimana keadaannya sekarang? Masih sakit? Tanyaku pada istriku, tapi hening. Istriku tak menjawab sama sekali. Aku masih berpikir positif saat itu, ya walaupun agak sedikit ragu sama pikiranku. Aku terus mencoba untuk bertanya kepadanya. Sayang, kok diem sih? Abang nanya loh, ucapku. Istriku pun menoleh dan kali ini dia mau menjawab. Abang, pulang yuk. Aku gak apa-apa kok bang, aku udah gak mual lagi, jawabnya. Ya udah sayang, abang ngurus administrasinya dulu ya. Kamu tunggu di sini, nanti abang kembali ke sini buat jemput kamu.
jawabku. Iya bang, jawabnya. Setelah selesai mengurus administrasinya, aku kembali ke ruangan pasien untuk menjemput istriku. Dan kami pun langsung melaju pulang. Sayang, mumpung kita masih di luar, sayang mau dibeliin apa? Kebetulan abang juga lapar nih, tanyaku. Apa aja deh bang, yang penting bisa dimakan. Aku juga pengen cepet-cepet pulang bang, pengen istirahat, jawab Soraya. Pikirku, kok aneh ya? Biasanya dia kalau diajak keluar paling seneng. Kok sekarang malah cepet-cepet ngajak pulang? Apa karena dia lagi sakit ya? Ah sudahlah. Iya sayang, tunggu abang bentar ya, jawabku. Gak beberapa lama aku pun kembali memasuki mobil dan melaju untuk kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, istriku langsung kelihatan lemah lagi. Padahal tadi dia udah kayak biasa-biasanya. Wah, ada yang gak beres nih. Gak boleh gitu Abdi. Mungkin istrimu lagi kecapean. Aku mencoba menghilangkan pikiranku yang aneh-aneh itu. Malam harinya, seperti biasanya, aku selalu duduk-duduk di sofa sambil nonton TV. Begitu aku memindah siaran TV-nya, pas banget film kesukaan istriku lagi tayang. Kupanggil-panggil dia yang sedang di kamar. Sayang, yang ini nih film kesukaan kamu lagi tayang. Nonton sama-sama yuk. Ucapku memanggil-manggil istriku. Tapi hening, gak ada jawaban apa-apa dari istriku. Aku pun penasaran, biasanya kalau ada film kesukaannya, biarpun dia gak kupanggil-panggil, dia tetap bakalan tahu jam-jam tayangnya film kesukaannya. Akhirnya aku memutuskan untuk menyusulnya ke kamar. Pas sampai di depan pintu, aku mencium aroma amis beserta bau busuk yang amat sangat. Sambil menutupi hidung, aku pun langsung masuk ke kamar. Dan kulihat istriku sedang duduk di tepi ranjang dengan tatapan kosong lagi dan lagi. Aku mencoba bertanya kepadanya, walaupun ada rasa agak takut yang menghinggapi. Sayang, kok abang panggil-panggilin gak jawab sih? Tanyaku. Aku lagi pengen di kamar aja bang, jawabnya tanpa menoleh. Ya udah sayang, mending istirahat gih, udah malam juga, ucapku sambil membaringkan istriku. Tapi tunggu, kok kayak ada yang aneh ya? Tapi apa? Oh perutnya. Kenapa perut Soraya agak buncit? Apa dia hamil? Ah gak mungkin, kalau dia hamil dia ngasih tahu aku. Atau dokter tadi juga harusnya ngasih tahu aku. Tapi ini gak ada. Coba aku tanyakan sama dia aja kali ya. Sayang, abang mau nanya boleh? Tanyaku padanya. Boleh, mau nanya apa bang? Kali ini dia menoleh dan menatap lekat mataku. Apa sayang udah hamil? Kok abang lihat perut sayang kok udah buncit aja? Tanyaku. Abang, aku belum hamil. Aku pun juga bingung kenapa perutku bisa buncit kayak gini. Dek, kalau dia nggak hamil, kenapa perutnya bisa buncit kayak gini? Apa kamu merasa sakit di perutmu sayang? Tanyaku lagi. Enggak bang, justru perutku terasa kencang sekali. Apa aku hamil ya bang? Tapi kalau aku hamil kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya kan kita tadi ke rumah sakit dan dokternya juga nggak ada ngasih tahu kita. Saat kami sedang beradu dengan pikiran masing-masing, tiba-tiba lampu kamar mandi yang di kamar pun tiba-tiba mati. Refleks Soraya pun kaget dan menarik tanganku. Abang, kok lampunya tiba-tiba mati sih? Tanya Soraya. Abang juga nggak tahu sayang. Mungkin konslet. Besok biar abang benerin. Ya udah, sekarang kita tidur ya, ajakku. Iya bang. Dengan senyuman manisnya itu yang mengembang di bibirnya, Soraya pun mengecup pipiku, dan aku pun bergantian untuk mengecup pipi dan juga keningnya. Pas kira-kira pukul 1 saat aku terlelap, Soraya pun tiba-tiba terbangun. Soraya menoleh ke jendela yang ternyata tirainya belum ditutup. Pas Soraya melihat keluar jendela, hujan sangat deras
dan disertai dengan angin malam yang menusuk tulang. Pandangan mata Soraya tertuju ke pohon yang ada di samping kamarnya. Samar-samar, dia melihat kayak ada anak kecil, yang entah itu laki-laki atau perempuan. Dia mendekati ke arah Soraya, makin dekat, makin jelas yang dilihat Soraya. Refleks dia menjerit dan jatuh tersungkur saat akan lari ke ranjang. Abang, tolong, kamu siapa? Jangan mendekat. Soraya berteriak sekuat tenaga, walaupun gegap, tapi anehnya suaminya tidak mendengar jeritan Soraya. Soraya dengan susah payah ngesot ke tepian ranjang, dan pada saat Soraya mau berdiri, kaki Soraya dipegang oleh tangan-tangan kecil, yang entah itu ada berapa jumlahnya. Dia berteriak, tapi tenggorokannya kayak dicekik, sampai gak bisa mengeluarkan suara. Dan pada saat Soraya meronta dan menangis, di saat itulah Abdi terbangun dan kaget melihat istrinya sedang menangis. Sayang kenapa? Kok nangis? Ini jam berapa? Kenapa udah bangun? Tanyaku bertubi-tubi karena aku panik melihat istriku yang sedang menangis sambil kupeluk. Abang, aku takut. Jawabannya dengan air mata yang semakin deras. Takut kenapa sayang? Sudah sekarang ada abang, besok aja ceritanya. Abang ngambilin minum dulu, ucapku. Gak usah bang, abang di sini saja temenin aku. Aku takut. Soraya menangis dan sambil megang tanganku. Ya udah sayang, abang gak ninggalin kamu kok. Ya udah, sekarang tidur lagi ya. Abang di samping kamu. Abang bakal jagain istri abang yang tercinta ini, ucapku pada Soraya. Tapi belum sempat menjawab, aku langsung menutup mulut Soraya dengan telunjukku. Shh, sayang, kan ada abang. Daripada nanti kamu sakit, mending sekarang istirahat. Besok baru cerita sama abang ya, jawabku. Iya deh, ucap Soraya pasrah. Meskipun dia nggak bisa tidur, tapi dia tetap usahain buat tidur. Keesokan harinya, aku terbangun dari tidurku, dan ternyata Soraya belum juga bangun. Dan aku beranjak untuk ke kamar mandi, untuk buang air kecil. Saat aku keluar dari kamar mandi, aku langsung menghampiri istriku, dan kuperhatikan matanya yang agak sembab, karena tangisannya semalam. Ada apa ya dengan dia semalam? Kok aku gak tahu, bangun-bangun udah nangis aja dia, pikirku. Saat aku sibuk dengan pikiranku, aku gak sengaja melihat pergelangan kakinya yang banyak sekali luka memar di situ. Saat aku ingin menyentuh pergelangan kakinya, istriku pun bangun. Abang ngapain? Ucapnya yang bikin aku kaget. Enggak sayang, abang hanya ingin melihat pergelangan kakimu. Kok banyak luka memar? Memangnya kamu habis ngapain? Tadi malam juga nangis-nangis kenapa? Tanyaku. Abang, jadi gini. Semalam aku kan terbangun dari tidurku. Gak sengaja aku menoleh ke jendela, dan ternyata belum ditutup tirainya. Lalu aku berjalan ke arah jendela untuk menutup tirainya. Aku sempetin buat ngeliat ke arah luar, karena cuaca juga hujan deras kan. Nah, pas aku asik lihat hujan, tiba-tiba mataku tertuju pada anak kecil yang ada di dekat pohon samping kamar kita ini bang. Anak kecil itu tiba-tiba menghampiriku dari kejauhan. Memang gak terlihat mukanya. Pas udah dekat, barulah aku sadar kalau yang aku lihat itu hantu bang, jawab Soraya. Lalu apa yang terjadi setelah itu yang? Terus kakimu? Belum sempat aku menyelesaikan bicaraku, Soraya pun langsung menjawab. Pada saat aku ingin berlari menuju ranjang dan membangunkan abang, aku terjatuh dan kakiku kaku bang. Aku berusaha mendekati ranjang dengan cara ngesot. Pada saat aku ingin berdiri, kakiku ditahan oleh banyaknya tangan kecil yang aku sendiri gak tahu jumlahnya. Karena saking ketakutannya. Syukur abang langsung terbangun tadi malam. Kalau enggak, gak tahu lagi bakal gimana, jawab Soraya panjang lebar.
kok akhir-akhir ini kayak ada yang ganjil ya, Yang? Mulai dari kamu yang mual-mual dan perutmu yang membuncit. Dan tadi malam kamu malah didatangi hantu. Ya udah, sekarang kamu mandi dulu ya. Abang hari ini juga gak kemana-mana. Abang juga izin kalau mau libur dulu karena istri sedang sakit, ucapku. Tanpa menjawab, Soraya langsung pergi ke kamar mandi. Dan tiba-tiba Soraya memanggilku dengan sedikit teriak. "Bang, abang, sini bang," panggil Soraya. Aku yang terkejut dengan teriakan Soraya pun langsung menghampirinya. "Ada apa sih, Yang? Kok teriak-teriak?" tanyaku padanya. "Abang lihat deh, di kaca tuh, kok ada tulisan berwarna merah? Abang sengaja ya mau bikin takut aku," jawab Soraya. Aku pun juga gak tahu kalau ada tulisan berwarna merah yang tulisannya "Kamu akan mati." Perasaan tadi pas aku kencing gak ada deh, kok sekarang ada ya? Wah, bener-bener gak beres. Tadi abang kencing tulisan itu belum ada, kok sekarang ada ya? Ya udah, gini aja, kamu sekarang mandi. Setelah mandi kita ke rumahnya teman abang, ucapku pada Soraya. "Iya deh," jawab Soraya yang kelihatannya dia sangat kaget dan juga takut karena tulisan itu. Setelah selesai mandi dan bersiap-siap, kami segera ke rumah temanku yang bernama Doni. Doni ini orang yang mempunyai indera keenam dan dia juga bisa mengobati orang yang sedang sakit seperti diguna-guna dan lain sebagainya. Sesampainya di rumah Doni, kami pun disambut hangat olehnya dan juga istrinya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Abdi, sini masuk," jawab simpunya rumah. Dan kami pun langsung masuk. "Tumben kesini, kayaknya ada yang penting," tanya Doni sambil cengengesan. Memang sih, aku orangnya jarang banget yang namanya keluar, kecuali kerja atau ada hal yang penting. "Don, kamu sibuk gak hari ini?" tanyaku pada Doni. Kebetulan aku mau keluar nih. Kamu datang ke sini gak ngabarin dulu sih," jawabnya. "Memangnya kenapa?" sambungnya lagi. Enggak, aku cuma mau nyuruh kamu buat ngeliatin istriku, melihat batinnya," jawabku. "Oh gitu, nanti sore lah ya, mumpung malam Jumat juga," jawab Doni. Kenapa dia bilang mumpung malam Jumat? Karena kami sangat meyakini bahwa malam Jumat itu adalah malam yang sangat sakral. "Ya udah deh kalau gitu, kami langsung pulang aja ya kalau gitu. Nanti sore kami kesini," jawabku pada Doni. "Oke, hati-hati ya kalian di jalan, soalnya ada yang ngikut," ucap Doni yang membuatku dan istriku kebingungan. "Maksudnya? Siapa yang ikut?" tanya Soraya. "Sudahlah, nanti malam bakal aku jelasin," jawabnya. Setelah berpamitan kami langsung melaju untuk pulang. Dan lagi, Soraya diam saja, tanpa sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Tapi setelah aku perhatikan, kok perut Soraya makin buncit ya. Kayak orang yang sedang mengandung 5 bulan. Perasaan tadi pas masih di rumahnya si Doni gak buncit-buncit gini deh. Aku berusaha tetap tenang supaya Soraya juga gak panik. Sesampainya di rumah, Soraya langsung menuju dapur dan aku pun mengekorinya. Sesampainya di dapur, aku melihat Soraya sedang mengambil makanan yang memang sengaja ditaruh di dalam lemari makanan sama dia. "Abang, sini, ayo makan," ajak Soraya. "Iya sayang." Pas di tengah-tengah makan, tiba-tiba Soraya memegangi tanganku dan meringis sambil tangan kirinya memegangi perutnya. Abang, sakit perutku bang," ucap Soraya sambil menangis. "Sayang, kamu kenapa? Kita ke rumah sakit ya," ajakku. "Aku gak mau ke rumah sakit lagi bang," jawabnya. "Tapi yang, kamu tuh sakit, harus cepat dibawa ke rumah sakit," ucapku pada Soraya. "Gak mau," ucap Soraya dengan sedikit membentak. "Ya udah kalau gitu, abang beliin obat di apotek dulu ya," ucapku pada Soraya.
Soraya hanya mengangguk pasrah dan aku segera pergi untuk membeli obat. Sesampainya di apotek, aku langsung membelikannya obat dan langsung pulang. Sesampainya di rumah, aku nggak melihat Soraya di dapur dan aku langsung berjalan menuju kamar. Tapi anehnya, aku mendengar seseorang seperti sedang bersenandung di gudang yang kebetulan gudang itu nggak terlalu jauh dari kamar kami. Ku coba beranikan diri untuk mengeceknya. Saat tiba di depan gudang, suara orang bersenandung itu semakin jelas. Pas aku menyentuh knop pintu, istriku langsung berteriak. Kurungkan niatku untuk mengecek gudang. Dengan sedikit berlari, aku menuju kamar tempat Soraya tadi berteriak. Kenapa teriak, Belum sempat aku melanjutkan ucapanku, ternyata Soraya sedang tidur. Jika Soraya tidur, yang teriak tadi siapa? Bener-bener gak beres rumah ini. Aku pun segera menyusul Soraya ke ranjang, tapi aku tidak ikut tidur, melainkan aku menanyakan keberadaan temanku itu. Don, kamu di mana? Belum selesai urusanmu di luar. Soalnya aku butuh kamu sekarang. Ya begitulah kira-kira chatku yang kukirim ke Doni. Bentar lagi kelar, nanti aku telepon kalau udah di rumah, jawab Doni. Aku pun menghela nafas karena aku sangat khawatir dengan keadaan istriku yang sekarang muka istriku semakin pucat dan perutnya semakin membuncit. Saat aku kalut dengan pikiranku, aku baru ingat kalau almarhum ayahku dulu juga punya teman yang paham dengan hal spiritual. Apa aku kesana aja ya? Pas aku masih mempertimbangkan pikiranku, tiba-tiba Soraya menangis histeris. Abang, ucap Soraya yang membuatku khawatir. Sayang, kamu kenapa sayang? Kok kamu nangis? Jawabku pada Soraya. Sakit bang, rengek Soraya yang sambil memegangi perutnya. Perutnya sakit? Ya udah, sekarang kita ke rumahnya temannya almarhum ayah ya, ucapku pada Soraya. Tanpa Soraya menjawab, aku pun langsung bergegas membopong tubuhnya yang terlihat sangat lemah dan pucat. Sesampainya di rumahnya teman almarhum ayahku, aku melihat ada dua orang laki-laki yang duduk di situ dengan Om Diman. Iya, namanya teman almarhum ayahku adalah Om Diman. Aku pun langsung menyapa dan bersalaman dengan mereka. Assalamualaikum Om, sapaku sambil menyalami mereka. Waalaikumsalam. Kamu Abdi kan, anaknya si Edo? Tanya Om Diman padaku. Oh iya Om masih ingat ya sama Abdi. Abdi kira Om sudah lupa. Oh iya Om, ini Soraya istriku, jawabku pada Om Diman. Iya, Om juga masih ingat sekali dengan kalian. Tumben sore-sore kalian datang ke sini, ada apa? Oh iya, istrimu nih hamil ya? Tanya Om Diman. Sebenarnya kami kesini ada keperluan Om. Istriku ini belum hamil, tapi perutnya dalam waktu 2-3 hari aja sudah membesar dengan sendirinya. Dan banyak hal ganjil yang terjadi di rumah kami. Seperti... Belum sempat aku menyelesaikan ucapanku, tiba-tiba Om memotong pembicaraanku. Ya sudah Abdi, sekarang kalian berdua masuk dulu ya. Ada tante juga di dalam, jawab Om Diman sambil memanggil istrinya itu. Kalian duduk aja dulu di sini ya. Ommu bentar lagi juga bakalan nyusulin kalian ke sini, ucap Tante Deha, istri Om Diman. Iya tante, jawabku karena dari tadi Soraya hanya diam 1000 bahasa. Aku pun dibuat bingung olehnya. Gak lama kemudian Om Diman masuk. Abdi, kejadian apa saja yang kamu alami di rumah? Tanya Om Diman padaku. Waktu Soraya masuk ke kamar mandi, di kaca kamar mandi ada tulisan berwarna merah yang isinya, kamu akan mati. Terus waktu Abdi mau ke kamar menyusul Soraya, tiba-tiba dari arah gudang ada suara orang yang lagi bersenandung. Dan saat Abdi memeriksa, belum juga Abdi membuka pintunya, Abdi dikejutkan dengan teriakannya Soraya. Karena Abdi panik, Abdi susulin Soraya yang di kamar. Dan pada saat sampai di kamar, ternyata Soraya sedang tidur. Jelasku panjang lebar.
Om Diman sepertinya sedang mencerna perkataanku, dan dia juga mengangguk. Istrimu ini kena santet, Abdi, ucap Om Diman yang membuatku kaget dan juga khawatir dengan istriku. Santet? Siapa yang tega menyantet istriku, Om? Dan apakah Om bisa mengambil santet itu dan menyembuhkan istriku, Om? Tanyaku bertubi-tubi. Iya, istrimu kena santet. Ada yang gak suka dengan kesuksesan dan keharmonisan rumah tangga kalian. Om akan berusaha untuk mengambil santet itu dan menyembuhkan istrimu, jawab Om Diman. Siapa yang gak suka sama kami, Om? Kenapa dia tega menyantet istriku dan kenapa bukan aku saja? Aku sangat gak tega melihat istriku kesakitan, Om, ucapku dengan mata agak berkaca-kaca. Abdi, setelah kamu tahu semua, Om harap kamu bisa menerimanya dengan hati yang lapang ya, ucap Om Diman. Iya, Om, tolong beritahu aku, siapa yang telah tega menyantet istriku ini? Jawab, Om, jawab, ucapku yang kali ini agak emosi. Yang menyantet istrimu adalah temanmu sendiri. Dulu dia pernah dekat dengan istrimu berkali-kali. Dia berniat untuk melamar istrimu, tapi istrimu selalu menolaknya. Ketika itu dia mulai berusaha untuk tidak mengejar-ngejar istrimu lagi. Seminggu kemudian dia mendengar bahwa Soraya telah menerima lamaran darimu. Mulai sejak itu, dia sangat dendam kepada istrimu dan juga rumah tanggamu. Bahkan dia sudah berulang kali ingin membunuh istrimu, tapi diurungkan kembali niatnya. Dan barulah sekarang, dia benar-benar menyantet istrimu. Jelas Om Diman panjang lebar. Teman? Siapa yang Om maksud? Tanyaku pada Om Diman, karena sejujurnya aku sangat penasaran. Yang kamu temui tadi pagi, Abdi, jawab Om Diman yang tentu saja membuatku sangat syok. Flashback Doni. Soraya, harus berapa kali aku mengungkapkan perasaanku padamu? Kenapa kamu selalu menolak cintaku, Soraya? Ucap Doni. Maaf, Bang, tapi aku belum siap menikah. Carilah wanita lain saja, Bang, jawab Soraya. Gak mau. Aku maunya nikah sama kamu, Soraya. Gak mau sama yang lain, rengek Doni. Maaf, Bang, aku benar-benar gak bisa. Ya sudah, Bang, aku mau pergi ke pasar. Sebaiknya Bang Doni pulang saja. Soalnya gak enak kalau dilihatin tetangga, jawab Soraya. Ya sudahlah, Soraya, Abang pulang. Dan mau sampai kapanpun Abang tetap menunggu jawabanmu untuk menikah denganku, kekeh Doni. Seminggu kemudian, setelah serangkaian janji pertemuan diadakan, kini Abdi beserta keluarga besarnya datang beramai-ramai ke rumahnya Soraya dan disambut hangat oleh keluarganya Soraya. Setelah hari dan tanggal ditentukan oleh kedua belah pihak untuk menikahkan anak-anak mereka, si Abdi mohon izin untuk berbicara dengan calon istrinya itu, Soraya. Dek, apakah kamu yakin dan benar-benar mau untuk menikah sama Abang? Tanya Abdi pada Soraya. Iya, Bang, Soraya yakin sekali. Karena Abang adalah pujaan hatiku, jawab Soraya dengan bergelayut manja. Pasangan muda-mudi ini bagaikan berada di surga. Kebahagiaan mereka sangat terpancar dari raut muka keduanya, seakan dunia milik berdua. Di sisi lain, ada seorang laki-laki yang hatinya sangat patah. Gadis pujaan hatinya sudah dilamar oleh temannya sendiri, dan pernikahan mereka hanya tinggal hitungan hari. Akan kumusnahkan kamu, Soraya. Bersenang-senanglah dulu. Nanti akan tiba masanya aku membalaskan rasa sakit hatiku ini padamu. Sambil mengeluarkan air mata beserta tawa yang mengancam. Hari pernikahan Abdi dan Soraya. Semua tamu undangan pun sudah banyak yang pulang. Ketika Soraya dan Abdi ingin istirahat tanpa sengaja, Soraya melihat Doni sedang berdiri di seberang jalan. Ada rasa iba di hati Soraya, tapi Soraya berusaha untuk tidak memikirkannya lagi.
Beberapa tahun kemudian, Doni sangat nekat untuk mencelakai Soraya, yang dulunya gadis yang sangat Doni idam-idamkan. Bahkan setelah beberapa tahun menikah, Soraya tak kunjung hamil. Iya, itu adalah salah satu perbuatan Doni. Doni pikir dengan Soraya yang gak kunjung hamil, si Abdi bakalan ninggalin dia. Dan jika benar begitu, Donilah yang akan menggantikan posisinya si Abdi. Ternyata dugaannya si Doni salah. Justru, Abdilah yang selalu menguatkan Soraya dan mengantarkan Soraya untuk cek kandungan di rumah sakit setiap bulannya. Dari situ Doni makin benci dan ingin segera melenyapkan nyawa mereka. Doni menyiapkan beberapa benda untuk dibuat sesajen. Iya, malam itu Doni ingin memulai permainannya. Dia sama sekali tidak mikirin apa resiko yang bakalan diterima nantinya. Dia memasukkan beberapa benda ke dalam perut Soraya, seperti paku, silet, dan pecahan kaca. Doni memasukkan itu semua yang pasti pakai ilmu sihir. Dan ketika ritualnya sudah selesai, Doni tersenyum puas dan berkata, "Permainan sudah dimulai sayang. Dulu kamu sangat kuidam-idamkan, terutama parasmu dan juga hatimu. Tapi sekarang kematianmu lah yang kuimpi-impikan," ucap Doni sambil tertawa. Keesokan harinya saat Soraya ingin ke pasar bersama suaminya, Soraya mendadak mual dan muntah-muntah yang mengeluarkan cairan agak asing menurutku. Dan kejadian aneh demi kejadian selalu datang silih berganti. Balik ke cerita awal. Yang Om maksud apakah Doni? Jawabku dengan sedikit emosi. Betul Abdi. Dia sengaja pura-pura baik sama kamu, agar kamu tidak curiga dengannya. Dia sebenarnya tahu kalau kamu mau ke rumahnya untuk meminta bantuan. Tapi dia pura-pura mau keluar karena dia benci ngelihat istrimu. Dia bilang kalau ada yang mengikuti kalian kan? Sebenarnya peliharaannya, hantu yang sengaja dipelihara untuk dijadikan media pengirim santet. Yang dia maksud. Jawab Om Diman panjang lebar. Astagfirullah. Aku sangat benar-benar gak percaya Om, kalau si Doni sampai tega ngelakuin itu pada keluargaku. Tapi, apakah Om bisa menyembuhkan Soraya Om? Aku mohon Om, sembuhin Soraya, seperti sedia kala. Abdi sangat terpukul melihat keadaan Soraya yang sekarang, ucapku pada Om Diman. Insya Allah, Om akan membantu kalian. Tapi nunggu agak malam ya. Kalian jangan kemana-mana, kalian di sini saja. Soalnya ini kan malam Jumat. Pasti peliharaannya si Doni akan berlipat ganda untuk menyatukan kekuatan mereka, supaya bisa dengan cepat untuk menghabisi nyawa istrimu, ucap Paman Diman. Aku yang khawatir dan juga emosi karena Doni sudah membuat istriku begini. Mau gak mau aku harus tetap nurut sama Om Diman. Ketika Om Diman mau beranjak, tiba-tiba HP-ku berbunyi. Dan ternyata si Doni menelponku. Dan baru saja aku ingin meletakkan HP-ku kembali karena gak mau mengangkat telepon dari dia. Paman Diman langsung menyuruhku untuk mengangkat telepon dari si Doni. Angkatlah nak, Om juga ingin mendengarkan. Tapi kamu juga harus bersikap biasa saja sama dia, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, perintah Om Diman. Baik Om, jawabku. Aku meraih HP-ku dan mengangkat telepon darinya. Halo, Assalamualaikum. Salamku padanya, tapi Doni tak menjawab salamku. Malah dia langsung menanyakan keberadaanku saat ini, karena tadi aku sempat ingin ke rumahnya. Di, kamu di mana? Katanya mau ke sini. Ini udah hampir malam loh, jawab Doni. Aku yang kebingungan mau jawab apa. Tiba-tiba Om Diman ngode aku untuk bilang kalau aku sekarang di rumahnya. Halo? Di, kok kamu diam? Sambung Doni. Enggak, aku ada di rumahnya omku, jawabku pada Doni. Lah, nggak jadi kesini. Takut makin parah lu penyakit istrimu tuh, ucap Doni. Aku melirik Om Diman dan Om Diman bisikin aku untuk bilang, oh, istriku alhamdulillah udah sembuh, jawabku. Lah, kok bisa? Bukannya kamu bilang tadi pagi kalau istrimu lagi sakit ya?
Terus perutnya buncit kayak orang hamil. Padahal nggak hamil. Kok sekarang udah sembuh aja? Ucap Doni yang terdengar sangat shock. Iya, alhamdulillah udah sembuh. Ya udah ya, aku masih agak sedikit sibuk. Assalamualaikum. Jawabku pada Doni karena dikode sama Om Diman. Tanpa menjawab, si Doni pun langsung mematikan teleponnya. Om Diman pun berkata, "Begini ya anak Abdi, Doni ketika tahu kalau istri muda terbebas dari santetnya, dia akan terus mempraktekkan ilmu yang lain, semacam teluk, dan lain sebagainya. Nanti Om kasih kalian sesuatu untuk jaga-jaga kalau si Doni mengirim ilmu sihir lagi," ucap Om Diman. "Sekarang Om mau mandi dulu, baru mengobati istrimu. Kalian berdua di sini aja ya, jangan kemana-mana," sambung Om Diman. "Iya Om," jawabku. Pas Om Diman selesai dari mandinya dan bersiap-siap untuk mengobati Soraya, mendadak Soraya kayak orang yang sedang kesakitan. Padahal Om Diman belum memulai pengobatannya, yakni ruqyah. Abang, sakit," teriak Soraya sambil tangan kiri memegangi perut dan tangan kanannya meremas bajuku. "Om, bagaimana ini Om? Cepetan Om, sembuhin Soraya Om," melasku pada Om Diman. Aku sangat khawatir dengan keadaan Soraya karena tubuhnya sangat lemah dan mukanya putih pucat, bak mayat hidup. "Sepertinya Doni tahu kalau kita mau meruqyah Soraya. Ya sudah, kamu bantu doa ya. Om akan mencoba untuk meruqyah istrimu dan mengambil santetnya itu," jelas Om Diman. "Baik Om," jawabku mantap, walaupun ada rasa khawatir pada Soraya yang terus merintih kesakitan. Pada saat diruqyah, Soraya bolak-balik pingsan, dan setiap dia bangun dan kembali pingsan, selalu ada saja dialog yang keluar dari mulutnya. "Anak ini harus ikut aku. Anak ini bakal aku bawa ke tempatku. Aku sudah terlanjur suka sama dia. Kamu gak usah menghalangi jalanku manusia." Kamu Jin, yang merasuki raga anak ini. Cepat pergilah. Daripada rumah kamu aku hancurkan, mending kamu keluar sekarang. Sekalinya kamu keluar, jangan pernah kembali merasuki raga anak ini. Begitulah kira-kira jawaban Om Diman yang disusul dengan bacaan-bacaan ayat Allah. Setelah Om Diman menyelesaikan ayat ruqyahnya, tiba-tiba Soraya muntah-muntah dan mengeluarkan beberapa benda seperti silet, pecahan beling, dan juga rambut yang dililit menyerupai tali. Benda-benda itu tadi diikat dalam lilitan rambut tadi, sehingga ketika benda itu keluar jadi satu dan tidak terpisah. Dan perut Soraya yang membuncit tadi sudah kempes, seperti semula lagi. Setelah puas muntah-muntah, Soraya pun kembali pingsan. "Om, bagaimana ini Om? Apa santet dan jinnya masih ada? Om, gimana ini?" ucapku pada Om Diman karena aku sangat panik. "Tenang aja Abdi, istrimu baik-baik saja. Dia hanya kecapean karena habis melawan energi jahat yang masuk di raganya," jelas Om Diman yang tentunya menjawab semua kepanikanku. Di sisi lain, Doni yang tengah bersemedi pun tiba-tiba muntah darah dan aromanya sangat busuk sekali. Istrinya yang sadar jika suaminya sedang muntah-muntah pun segera menyusulnya di kamar yang memang sengaja dikosongkan oleh Doni. "Bang, Abang, buka pintunya Bang," perintah istri Doni. Kenapa Dek? Kan Abang udah bilang kalau Abang di dalam, adik jangan gangguin Abang," jawab Doni seraya membuka pintu. "Abang kenapa? Kok aku tadi dengar suara Abang kayak lagi muntah-muntah. Itu apa lagi di baju Abang? Kok ada noda warna merah?" tanya istri Doni. "Abang gak apa-apa sayang, Abang tadi hanya pingin sendirian aja. Terus kalau noda ini kena tinta merah tadi," jawab Doni gugup karena takut kalau istrinya itu tahu dengan apa yang diperbuat selama ini. Tanpa sengaja si Sekar, istri Doni, itu melihat yang di dalam kamar. Banyak beberapa benda keramat dan juga ada sesajennya, juga Doni yang sadar dengan apa yang dilihat istrinya. Dia langsung menutup pintunya. "Bang, kok pintunya ditutup sih? Coba deh Abang jujur aja. Sebenarnya yang Abang sembunyiin dari aku tuh apa?"
Terus kenapa banyak benda keramat dan juga sesajen di kamar ini? Abang mempraktikkan ilmu untuk mencelakai orang kan? Abang jujur saja. Dan sebenarnya aku sudah tahu dari dulu bang, kalau kamu dendam sama istrinya Abdi karena menolak cintamu kan? Abang mempraktikkan ilmu ini untuk mencelakai dia kan? Jawab bang, jawab, ucap Sekar. Iya, abang bakalan jujur. Tapi dari mana kamu bisa tahu ini semua? Abang juga gak pernah tuh ngasih tahu kamu, jawab Doni. Waktu itu, sudut pandang Sekar. Malam itu aku terbangun sekitar jam 12:30 malam. Saat aku menoleh ke samping ternyata Bang Doni gak ada karena aku kebelet pipis. Jadi aku langsung aja ke toilet yang memang letaknya di dekat dapur. Dan sebelum dapur itu terdapat satu ruangan yang memang sengaja dikosongkan. Saat aku melewati pintu itu, terdengar suara seorang laki-laki yang mirip sekali dengan suara Bang Doni. Dia terdengar seperti orang yang sedang marah, sekaligus dendam. Dan yakin kalau dendamnya bakalan terbalaskan sama dia. Dia ketawa sambil berucap, "Aku akan membalaskan dendamku padamu, Soraya. Dulu kamu selalu saja menolakku untuk menjadikanmu kekasihku. Kamu selalu beralasan ini itu. Tapi ternyata seminggu kemudian kamu malah menerima lamarannya, temanku, yaitu Abdi. Kurang apa aku, Soraya? Kurang apa? Tapi gak apa-apa. Aku rela kalau kamu harus sama si Abdi. Tapi dendamku akan tetap ada, Soraya. Sebelum nyawamu hilang, aku akan tetap membalaskan dendamku padamu. Walaupun itu sangat sulit sekalipun," ucap Bang Doni. Aku mencoba untuk mengintip, tapi karena aku takut ketahuan sekaligus kebelet, jadi aku tetap bergegas ke toilet. Setelah selesai dari toilet, aku buru-buru masuk kamar karena takut kalau Bang Doni melihatku keluar kamar tadi. Saat aku masuk di kamar, ternyata Bang Doni belum juga di kamar. Jadi aku langsung menuju ranjang dan pura-pura tidur. Setelah sekian lama aku pura-pura tidur, gak lama kemudian aku mendengar suara pintu dibuka. Jantungku seakan dipompa karena aku sangat takut jika Bang Doni mencurigaiku. Dan ternyata dugaanku salah. Ternyata Bang Doni langsung menuju ranjang dan memelukku tanpa memastikan aku sudah tidur apa belum. Sempat terbesit di hati kalau yang aku dengar tadi sangat membuatku sakit. Tapi aku memilih untuk menahannya dan diam. Abang sudah punya aku, Bang. Tapi kenapa abang masih memikirkan Soraya? Apa kurangnya aku di matamu, Bang? Hatiku sangat sakit ketika aku mendengar kebenaran dari mulutmu sendiri, Bang. Tapi aku gak bisa apa-apa. Aku hanya bisa diam dan mencoba untuk menerima, ucap Sekar dengan menangis histeris. Maafin abang, sayang. Abang memang dendam kepadanya. Tapi bukan berarti abang mencintainya, sayang. Abang tetap sama kamu, sayang. Abang cinta sama kamu. Gak ada yang lain, jawab Doni. Tapi biar bagaimanapun aku sangat sakit hati, Bang. Tolong abang gak usah begitu lagi. Abang harus membuka lembaran baru denganku dan melupakan semua masa lalu abang. Bukannya malah begini, ucap Soraya sambil tetap menangis. Tapi saya... Belum sempat Doni menjawab, Sekar langsung memotong pembicaraan Doni. Tapi apa, Bang? Kalau abang masih begitu, mending kita pisah, Bang. Aku sangat kecewa sama abang, sahut Sekar. Baiklah, jika kamu maunya begitu, abang akan menuruti semua permintaan kamu. Abang melakukan ini semua karena abang sangat membenci dia, sayang. Bukan berarti abang cinta sama dia, jawab Doni. Apapun alasannya tetap aja, Bang. Aku gak akan pernah suka dan mengizinkan abang untuk melakukan ritual-ritual itu lagi. Itu musyrik, Bang. Musyrik, jelas panjang lebar Sekar. Iya, sayang. Abang tahu. Maafin abang ya, sayang, ucap Doni sambil mengecup kening Sekar. Iya, aku bakal maafkan abang. Tapi abang harus janji gak bakal ngelakuin itu lagi, jawab Sekar. Iya, sayang, ucap Doni sambil memeluk Sekar. Entah apa yang dipikirkan Doni saat ini. Sepertinya bakal ada yang direncanakannya lagi.
Sementara itu, setelah proses pengobatan di rumahnya Om Diman tadi, kami langsung berpamitan dengan mengasih imbalan. Ya, hitung-hitung tanda terima kasih kami karena sudah menyembuhkan Soraya. Sesampainya di rumah, jam menunjukkan pukul setengah 12 malam. Kami pun langsung bergegas membersihkan diri. Setelah selesai membersihkan diri, kami langsung menuju dapur. Karena sesorean kami gak ada makan sama sekali. Tentunya perut kami sudah sangat lapar. Di tengah-tengah makan, tiba-tiba Soraya memecah keheningan. "Bang," ucap Soraya. "Iya sayang, kenapa?" jawab Abdi. "Abang yakin gak kalau si Doni bakal jera dan gak mengganggu kita lagi? Atau bahkan mengirim-ngirim santet lagi ke kita? Kok aku masih ragu ya bang, kalau si Doni bakal berhenti gitu aja?" ucap Soraya yang ketakutan. "Sayang, kita berdoa aja ya sama Tuhan. Semoga Doni cepat disadarkan dan rumah tangga kita aman-aman saja tanpa ada gangguan lagi," jawab Abdi. "Tapi bang," ucap Soraya menggantung. "Tapi apa sayang? Sudah, yang penting kamu sekarang sudah sembuh. Kamu lanjutin dulu ya, makannya baru istirahat," jawab Abdi. "Iya deh," jawab Soraya pasrah. Saat kami sudah selesai makan dan beranjak ingin pergi ke kamar, saat kami sudah berada di atas ranjang dan mau menarik selimut, tiba-tiba dari arah jendela seperti ada yang mengetuk. "Bang, abang denger gak suara itu?" tanya Soraya. "Iya, abang denger. Tapi siapa yang mengetuk jendela kita? Udah malam loh ini. Masa ada yang jahil?" Saat kami berdua kalut dengan pikiran masing-masing, tiba-tiba aku teringat akan kata Om Diman tadi. Kalau kalian mendengar atau mengalami gangguan, usahakan kalian untuk tetap tenang dan baca doa sebisa kalian. Terutama bacalah ayat kursi, Anas, dan lain sebagainya. Karena saat Doni tahu kalau istrimu ini sudah sembuh, pasti dia akan semakin nekat untuk mencelakai istrimu ini. Jangan lupa sebelum tidur, baca sholawat Nabi, ayat kursi, dan juga doa sebelum tidur. "Sayang, kamu ingat gak apa kata Om Diman? Kalau kita merasa ada gangguan, kita harus apa?" tanya aku pada Soraya. "Iya bang, aku ingat." "Ya udah, ayo bang, kita mulai membaca doanya," jawab Soraya, dan kami pun membaca doa-doa yang dianjurkan oleh Om Diman. Di tengah-tengah kami membaca doa, ada saja gangguan-gangguan yang semakin lama semakin keras dan juga semakin menakutkan. Tapi kami tetap tenang dan tetap membaca doa. Selesai membaca doa, ternyata gangguan itu sudah tidak ada dan kami pun bisa bernafas dengan lega. Setelah kami pastikan jika gangguan itu sudah nggak ada, kami langsung memejamkan mata untuk tidur. Keesokan harinya, jam menunjukkan pukul 5:45. Abdi dan Soraya yang masih terlelap tiba-tiba dikagetkan dengan ketukan pintu yang dari luar asalnya. Suara ketukan pintu itu berulang kali terdengar, tetapi nggak ada suara orang yang mengetuk pintu. Kalau pada umumnya kan pintu diketuk diiringi suara orang yang memanggil-manggil sang punya rumah. Tapi ini nggak ada. Aku dan Soraya pun cepat-cepat bangun dan aku segera membuka pintu. Dan ternyata tamuku ini adalah Doni. Kamu Don? Tumben pagi-pagi kesini, ada apa?" tanya Abdi pada Doni. Enggak, sengaja aja pengen kesini. By the way, istrimu kemana? Udah sembuh? Coba aku lihat batinnya, ucap Doni langsung to the point. Istriku sedang berbersih, mandi. Alhamdulillah dia udah sembuh kok, jawab Abdi. Oh gitu. Oh iya, ini kamu kasih minum sama istrimu ya, biar dia nggak dapat gangguan lagi. Ya udah, kalau gitu aku pamit dulu, ucap Doni sambil menyerahkan seperti serbuk minuman padaku. Lah kok buru-buru amat, jawab Abdi. Ada urusan sedikit, aku pamit Doni. Setelah Doni keluar dari rumah Abdi langsung menutup dan mengunci pintunya kembali.
Dia juga kepikiran dengan serbuk ini. Dia langsung telepon sama Diman untuk menanyakan serbuk ini. Belum sempat aku memanggil nomor Diman, Om Diman malah telepon duluan. "Assalamualaikum Abdi," suara serak Diman. "Waalaikumsalam Om, baru aja Abdi mau nelpon Om. Om malah telepon Abdi duluan," jawab Abdi. "Iya, Om tadi merasakan kalau Doni mau berbuat jahat lagi sama kalian. Dia bisa saja menyantet istrimu dengan media apa saja. Oh iya, kalau dia ngasih sesuatu barang atau makanan, sebaiknya kamu hancurin dan bakarlah seraya berdoa. Itu salah satu trik dia untuk menyantet istrimu, biar tidak ketahuan lagi," jelas Om Diman. Oh, berarti dugaan Abdi betul ya, Om? Soalnya Doni pagi-pagi sudah bertamu dan menanyakan keadaan istriku. Saat ku jawab kalau Soraya sudah sembuh, dia malah ngasih serbuk ini dan nyuruh aku untuk memberikan serbuk ini pada Soraya. Katanya sih biar dia gak dapat gangguan lagi, jawab Abdi. Itu hanya tipu muslihatnya saja Abdi. Sebaiknya kamu cepat hancurin serbuk itu dan bakar. Jangan lupa membaca doa juga, perintah Om Diman. "Baik Om, kalau begitu Abdi hancurin ini dulu. Makasih ya Om," ucap Abdi. "Iya Abdi, Om hanya bisa membantumu sebisa mungkin. Ya sudah kalau gitu ya, jangan lupa itu tadi. Assalamualaikum," jawab Om Diman. "Iya Om, waalaikumsalam." Saat Abdi akan menghancurkan serbuk itu dan ingin membakarnya, Soraya tiba-tiba teriak dari dalam rumah. Saking paniknya aku langsung berlari ke arah sumber suara itu. Saat membuka kenop pintu, Abdi dikagetkan Soraya yang sudah tergeletak di bawah ranjangnya. "Sayang, kamu kenapa? Sayang, bangun," panggil Abdi pada Soraya. Karena Soraya belum juga siuman, Abdi langsung menggendong Soraya dan menidurkannya di ranjang. Segera Abdi mengambil minyak kayu putih di atas meja rias Soraya. Kemudian Abdi langsung mengolesi hidung Soraya dengan minyak tersebut. Tak berapa lama Soraya langsung tersadar. "Abang," panggil Soraya. "Iya sayang, kamu tadi kenapa? Kok tiba-tiba teriak saat abang masuk? Kamu udah pingsan aja?" Saat selesai bicara, Abdi langsung teringat akan serbuk tadi yang belum dibakarnya. "Bentar ya sayang, abang mau bakar serbuk ini dulu. Setelah abang bakar serbuk ini, baru kamu cerita sama abang ya," ucap Abdi. Serbuk? Serbuk apa bang?" tanya Soraya. "Nanti abang bakal ceritain ke kamu." Aku melangkah meninggalkan kamar dan menuju belakang rumah untuk menyelesaikan tugasku yang sempat tertunda tadi. Aku pun sampai di belakang rumah. Langsung aku membakar serbuk itu, seraya berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah. Saat dibakar, kulihat-lihat api dari serbuk itu tadi sangat besar. Padahal aku hanya membakar serbuk. Ya sudahlah, pikirku. Setelah selesai membakar serbuk tadi, aku pun masuk ke rumah dan menuju kamar. "Abang belum cerita serbuk apa yang abang maksud?" tanya Soraya. "Tadi pagi Doni kesini ngasih serbuk. Katanya sih untuk kamu minum, biar gak dapat gangguan lagi. Karena abang merasa agak janggal, abang nanya sama Diman. Belum sempat abang menelponnya, ternyata Diman malah nelpon abang duluan," jelas Abdi. "Terus bang, apa kata Diman?" tanya Soraya yang sangat penasaran. "Kata Diman, si Doni mau berbuat jahat lagi pada kita. Dia bisa melakukan ritual santet dengan apa saja, termasuk makanan. Makanya Diman ngasih tahu abang kalau dapat makanan atau serbuk kayak tadi dari dia, suruh langsung hancurin terus dibakar," jelasku panjang lebar. "Oh gitu," jawab Soraya. "Sekarang abang gantian nanya sama kamu. Tadi kenapa teriak-teriak?" tanya Abdi. "Tadi aku kan habis mandi. Nah pas mau ngambil baju di lemari,
Aku melihat sosok kayak manusia kerdil gitu, yang mukanya tua, tapi badannya kecil. Dan lukanya itu benar-benar nyeremin. Refleks aku teriak, dan jatuh tersungkur di bawah ranjang. Dan setelah itu semuanya udah gelap aja gitu. Jelas Soraya panjang lebar. "Hah? Manusia kerdil?" tanya Abdi. "Bukan manusia bang, tapi ya sejenis makhluk halus gitu," jawab Soraya. "Apakah serbuk ini ada hubungannya sama sosok kerdil itu ya? Tapi bagaimana mungkin?" ucap Abdi penuh tanda tanya. "Apa mungkin gangguan yang kita alami ini ada hubungannya sama Doni ya bang?" ucap Soraya. "Abang juga memikirkan hal yang sama sayang. Kita banyak-banyak berdoa aja lagi. Minta perlindungan sama Allah," jawab Abdi. Pada saat Abdi dan Soraya ngobrol, tiba-tiba saja HP Abdi berdering. Saat Abdi dan Soraya melihat nama yang menelpon mereka yang bertuliskan Doni, mereka pun hanya saling pandang. Mereka bingung ketika mau mengangkat telepon dari Doni. "Bang, si Doni telepon gimana nih?" tanya Soraya. "Abang juga bingung nih, apa abang angkat saja ya?" jawab Abdi. "Terserah abang aja deh," ucap Soraya. Dan Abdi pun memberanikan diri sekaligus penasaran kenapa Doni yang tiba-tiba telepon. Padahal belum lama tadi dia udah kesini pagi-pagi. "Assalamualaikum," salam dari Abdi. Gimana Di? Istri kamu udah minum serbuk yang dari aku tadi?" Lagi si Doni gak menjawab salam dari Abdi. Sudah kok. Kenapa memangnya?" jawab Abdi gegap. "Enggak kok, aku cuma nanya doang. By the way, GWS ya buat istrimu," ucap Doni. "Iya, amin deh. Belum juga Abdi menjawab teleponnya, sudah dimatiin sama Doni. Abdi yang keheranan tiba-tiba Soraya membuyarkan lamunannya. "Bang, abang kok malam lamun sih? Doni bicara apa tadi?" tanya Soraya. "Doni cuma nanyain kamu udah minum serbuk yang dari dia tadi belum? Terus abang jawab kamu sudah meminumnya. Dia juga sempat ngucapin GWS, pas abang belum selesai jawab langsung dimatiin teleponnya sama dia. Mana setiap abang ngucapin salam gak pernah dijawab lagi sama dia," ucap Abdi berdecak kesal sekaligus heran. "Kok aneh ya bang? Aku makin lama makin takut. Apa kita pindah aja ya bang dari sini?" ucap Soraya. "Kita lihat dulu ke depannya bakal gimana sayang. Kita nggak bisa asal pindah. Karena kerja abang juga di sini. Dan nggak terlalu jauh dari rumah kita ini. Abang cuti selama seminggu buat nemenin kamu. Takut kamu nanti ada apa-apa. Ayo, siapa yang khawatir kalau bukan abang?" jelas Abdi. Iya, orang tua Abdi dua-duanya sudah meninggal. Dan ibu Soraya juga sudah meninggal. Tinggal ayah Soraya saja yang masih hidup. Tapi sampai sekarang belum diketahui di mana tinggalnya. Karena sejak kehilangan istrinya yaitu ibunya Soraya, dia depresi berat dan pergi meninggalkan rumah. Sudah segala upaya dilakukan oleh Abdi dan Soraya untuk mencarinya, tetapi nihil. "Iya deh bang, aku nurut aja sama apa kata abang," jawab Soraya pasrah. Maghrib. Matahari pun sudah terbenam yang menandakan jika malam hampir tiba. Saat kami berdua disibukkan sama aktivitas kami masing-masing. Soraya memasak di dapur. Aku yang di ruang tamu mengerjakan pekerjaan kantorku yang sempat tertunda. Tiba-tiba aku mencium aroma yang sangat busuk, disertai bau yang sangat-sangat amis. "Bau apa ini? Kok busuk campur amis gini?" "Sayang, Yang," panggil Abdi. "Kenapa bang?" Soraya pun menghampiri Abdi. "Kamu nyium bau ini?" tanya Abdi. "Iya bang, aku tadi di dapur juga mencium bau ini. Sebelum sempat aku mau nanya sama abang, abang udah manggil duluan." "Tapi bau apa ini ya bang? Tumben banget ada bau kayak gini. Apa mungkin bangkai tikus?" ucap Soraya. "Abang juga gak tahu sayang, ayo kita cek," ajak Abdi. "Ayo bang," jawab Soraya.
Kami pun menelusuri setiap sudut ruangan. Barangkali ketemu sama asal-usul bau ini. Saat kami lagi asik mencari, mata Abdi tertuju pada kamar kosong yang niatnya mau dijadikan gudang olehnya. "Kita masuk sini sayang, barangkali asalnya dari kamar kosong ini," ucap Abdi yang dibalas anggukan Soraya. Dan benar saja, saat mulai memasuki kamar itu, aroma busuk sekaligus amis itu sangat menguar di kamar itu. Abdi pun segera menghidupkan lampu yang ada di kamar itu. Dan pada saat lampu udah nyala, tiba-tiba di sudut pojokan Abdi dan Soraya melihat sosok makhluk yang rambutnya panjang dan gimbal. Pakaiannya juga sangat amat lusuh. Saat kami perhatikan dengan jelas, ternyata sosok itu seperti lagi makan. Saat dia berbalik, dia memperlihatkan apa yang sedang dimakannya, yaitu bangkai tikus dengan belatung yang menggeliat-geliat dan aroma busuk yang menguar. Kami pun refleks langsung menutup hidung. Sosok itu menyeringai dengan tatapan yang sulit diartikan. Dia berjalan menuju ke arah kami. Abdi dan Soraya ingin lari, tapi kakinya kaku. Abdi dan Soraya hanya bisa pasrah sambil membaca doa. Lampu berkedip berulang kali saat sosok itu mendekat ke arah Abdi dan Soraya. Semakin dekat, semakin tercium juga bau dari sosok itu, amis dan juga bercampur dengan bau busuk yang sangat menyengat. Abdi dan Soraya berusaha untuk fokus dan tetap membaca doa. Dan pada saat Abdi dan Soraya membuka mata, sosok itu tadi sudah hilang. Abdi dan Soraya pun bernapas lega, walaupun masih agak was-was, karena takut kalau sosok itu datang lagi. "Alhamdulillah, sosok tadi udah gak ada. Kita keluar yuk sayang," ucap Abdi. "Ayo bang, takut kalau sosok itu datang lagi nanti," jawab Soraya. Keduanya pun segera keluar dari kamar itu, lalu menguncinya kembali. Abdi dan Soraya langsung menuju kamar dengan nafas yang masih ngos-ngosan karena kejadian tadi. Sesampainya di kamar, "Bang, itu tadi namanya apa ya? Kok masih ada aja yang mengganggu kita?" tanya Soraya. "Abang juga gak tahu persis sama yang kita lihat tadi. Mungkin mereka itu sosok yang sengaja dikirim untuk mengganggu kita lagi," jawab Abdi. Sedangkan di sisi lain, "Oh, jadi kamu gak berubah bang? Oke lah kalau gitu, aku akan benar-benar pergi dari kehidupanmu," ucap Sekar penuh penekanan saat memergoki Doni sedang melakukan ritual lagi. Sekar?" jawab Doni gugup. "Kok kamu di sini?" Abang hanya tadi." Belum sempat Doni menyelesaikan kalimatnya, Sekar langsung memotong bicaranya. Apa bang? Masih ingin melakukan ritual lagi dan ingin mencelakai si Soraya lagi gitu? Bukannya aku sudah bilang bang, kalau aku gak suka sama abang yang main ritual-ritual kayak gini, apalagi sampai mencelakai orang, jawab Sekar. "Apa abang lupa sama tawaranku hari itu? Kalau sampai abang masih main ritual, kita cerai. Dan apa yang abang lakuin? Seakan-akan peringatanku hari itu cuma main-main aja kan? Akan kubuktikan peringatanku hari itu malam ini juga," imbuhnya. Tanpa berbibu lagi, Sekar langsung menyiapkan tas dan memasukkan semua baju-bajunya. Saat Sekar masih sibuk mengambil baju-bajunya dari dalam lemari, tiba-tiba Doni masuk kamar dan memelas. "Sayang, jangan tinggalin abang. Abang janji kali ini pasti abang tepatin," melas Doni. "Sudah terlambat. Dulu kamu juga berjanji untuk tidak mengulanginya. Tapi ternyata apa? Kamu malah mengingkari semuanya," ucap Soraya. "Maafin abang Sekar. Abang janji gak bakal ngelakuin itu lagi," rengek Doni sambil menangis. "Maaf bang, aku gak bisa. Dan aku harus pergi," kakak Sekar sambil menyeret tas dan kopernya. "Kalau kamu ninggalin abang, lebih baik abang mati saja Sekar. Percuma aja aku hidup jika tidak denganmu," ancam Doni. "Terserah kamu bang. Kamu mau ini itu,
bukan urusanku lagi. Jawab Sekar dengan hati yang bergemuruh, takut jika sang suami nekat bunuh diri. Akan aku buktikan, Sekar. Doni langsung berlari menuju dapur untuk mengambil pisau dan disusul oleh Sekar. Apa kamu kira aku hanya bercanda, Sekar? Kamu lihat ini, ucap Doni sambil mengacungkan pisau dapur di atas perutnya. Jangan gegabah, Bang. Apa abang kira dengan bunuh diri bisa menyelesaikan masalah? Enggak, Bang, enggak, ucap Sekar dengan bibir gemetar. Untuk apa aku hidup jika tidak denganmu? Jawab Doni. Oke, aku gak bakalan pergi asalkan abang gak gegabah lagi dan gak melakukan ritual-ritual itu lagi, tutur Sekar. Baiklah, abang berjanji untuk itu. Tapi jangan pernah ninggalin abang ya, ucap Doni sambil menangis. Iya bang, jawab Sekar. Sementara itu di rumahnya Abdi, makin hari kehidupan mereka makin tenang dan gak ada gangguan sama sekali. Tapi pada keesokan harinya, tiba-tiba saja Soraya muntah-muntah. Abdi yang mendengar pun langsung menghampiri Soraya. Sayang, kamu kenapa? Kau muntah-muntah? Apa masuk angin? Tanya Abdi panik. Gak tahu juga bang, tiba-tiba perutku mual, jawab Soraya. Ya udah, kita ke rumah sakit ya untuk mengecek kesehatanmu, ajak Abdi. Soraya hanya mengangguk dan sesampainya di rumah sakit. Bapak tunggu di sini ya, biar ibunya saya periksa dulu, ucap dokter. Baik dok, jawab Abdi. Setelah diperiksa, Bapak Abdi, mari silakan masuk. Pak dokter akan menyampaikan sesuatu terkait kesehatan Bu Soraya, ucap suster. Baik sus, jawab Abdi. Abdi pun gak menunggu lama, langsung masuk ke ruangan Soraya diperiksa tadi. Silakan duduk pak, ucap dokter. Iya dok, makasih, jawab Abdi. Jadi saya di sini ingin memberitahukan tentang kondisi kesehatan Bu Soraya, ucap dokter. Silakan dok, jawab Abdi penasaran. Jadi begini pak, setelah saya periksa istri bapak, ternyata istri bapak sedang mengandung dan usia kandungannya sekitar 15 sampai 16 minggu, ucap dokter. Hah? Yang bener dok? Istri saya hamil dok, jawab Abdi dengan mata berbinar. Iya pak, istri bapak memang sedang mengandung. Saya harap bapak dan juga istri bisa menjaga kandungannya dengan baik, dengan menjaga pola makan dan pola hidup sehat ya pak. Saya ucapkan selamat kepada bapak dan ibu, ucap dokter itu sambil menjabat tangan Abdi. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya aku bisa menjadi seorang ayah. Pasti dok, pasti kami jaga dengan sangat baik, jawab Abdi menerima jabatan tangan dari dokter tersebut. Maaf dok, istri saya di mana? Dan apakah sudah bisa pulang hari ini? Imbu Abdi. Istri bapak masih istirahat di dalam karena tadi dia sempat muntah-muntah. Energinya jadi terkuras. Setelah saya berikan resep obatnya, bapak dan istri sudah bisa langsung pulang, jawab dokter itu dengan ramah dan menulis resep obat. Nanti bapak ambil obatnya di apotik ya, imbu dokter. Baik dok, saya mohon izin untuk masuk dan membawa istri saya keluar ya dok, ucap Abdi sopan. Silahkan pak, jawab dokter. Setelah membawa Soraya keluar dan menebus obat, mereka pun langsung pulang. Di tengah-tengah perjalanan, Abdi menepikan mobilnya di toko buah. Abdi membeli banyak sekali buah untuk istri dan calon buah hatinya. Setelah membeli buah, Abdi masuk ke mobil dengan wajah yang sangat berbinar. Sayang, ini nanti jangan lupa untuk kamu makan ya. Abang seneng banget, akhirnya kita bisa punya anak, ucap Abdi sangat kesenangan, sampai-sampai dia menangis karena terharu. Iya bang, alhamdulillah ya Allah, sudah ngasih kita kepercayaan. Aku juga seneng banget rasanya, jawab Soraya. Iya sayang, ucap Abdi sambil mengecup kening dan juga pipi Soraya. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan pulang. Hari demi hari mereka lewati dengan sangat bahagia.
karena apa yang telah mereka tunggu-tunggu kini sudah hadir. Tak terasa kandungan Soraya yang sudah memasuki trimester akhir dan tinggal menghitung hari. Pada sore hari tiba-tiba Abdi dan Soraya kedatangan tamu yang gak lain, itu adalah Doni. "Assalamualaikum," ucap Doni sambil mengetuk pintu. "Waalaikumsalam. Kamu Don, masuk, ayo masuk," jawab Abdi. Doni dan Sekar pun segera masuk, dan Abdi pun memanggil istrinya yang sedang menata buah untuk berkumpul bersama mereka. "Sayang, ada Doni sama Sekar nih," panggil Abdi. "Iya bang, bentar," jawab Soraya. Soraya pun menghampiri mereka dan membawa minuman untuk mereka. Sudah lama?" tanya Soraya ramah dan meletakkan minumannya di atas meja. "Enggak kok, baru aja," jawab Sekar dengan tersenyum. "By the way, kamu udah bunting ya? Berapa bulan tuh?" ibunya. "Oh iya, alhamdulillah. Udah tinggal ngitung hari nih," jawab Soraya. "Oh gitu, selamat ya. Sehat-sehat ya Bumil dan calon DB-nya," ucap Sekar. "Makasih ya, semoga cepat nular ke kamu," jawab Soraya dengan tersenyum. "Amin ya Allah, makasih doanya," tutur Sekar dan dijawab anggukan serta senyum dari Soraya. "Kedatangan kami ke sini sebenarnya ada perlu sama kalian berdua," ucap Doni. "Perlu? Perlu apa Don? Udah ngobrolnya santai aja, kayak sama siapa aja sih kamu," jawab Abdi. "Kedatangan kami ke sini untuk meminta maaf pada kalian, termasuk sama istrimu." "Maaf? Maksudnya?" jawab Abdi bingung. "Iya, aku mau minta maaf karena kehilafanku. Dan karena dendamku dulu membutakan nuraniku sampai-sampai aku buta dan ingin menghabisi nyawa istrimu. Aku sangat menyesal. Dan kalau kalian gak memaafkanku, aku juga mengerti. Karena aku memang salah dan sangat jahat pada kalian," jelas Doni panjang lebar. Sudahlah, lupakan aja itu. Kami sudah memaafkanmu kok. Iya kan sayang?" ucap Abdi. "Iya, kami sudah memaafkan kalian. Kami sudah tahu semuanya. Dan kami juga sudah gak mau mengingat-ingat itu lagi," pungkas Soraya. "Iya, kami mengerti dan kami sangat menyesal," jawab Doni sambil menangis. "Iya, sudahlah, lupakan. Kita buka lembaran baru dan lupakan yang dulu-dulu," jawab Abdi bijaksana. "Aku malu, tapi terima kasih sudah memaafkanku," ucap Doni. "Ya sudah, kami pamit ya. Kebetulan kami juga akan pindah keluar kota. Kami harap setelah ini kalian tetap mau berteman dan mengenal kami," imbu Doni. "Sudahlah Don, kami juga mengerti dan kami juga sudah memaafkanmu. Mau sampai kapanpun kamu tetap kuanggap sebagai temanku," ucap Abdi sambil berpelukan dengan Doni. "Terima kasih ya. Ya sudah, kami pamit pulang. Hati-hati kalian. Jaga istri beserta anakmu ya Di," ucap Doni sambil menjabat tangan keduanya dengan menangis terharu. "Iya, pasti ku jaga istri beserta anakku. Kamu juga ya, hati-hati. Dan juga jaga istrimu baik-baik. Semoga cepat dapat momongan," jawab Abdi dengan tersenyum. "Iya Di," ucap Doni dan Sekar dengan melambaikan tangannya. "Iya, dadah juga untuk kalian," ucap Abdi dan Soraya membalas lambaian tangan mereka. Itulah akhir cerita yang berjudul Santet yang ditulis oleh Kak Rosa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.